Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa bersyukur teman-teman. Selamat hari Sabtu ya. Masya Allah, di hari ini tuh cuacanya lagi cerah banget teman-teman. Hari ini tuh niatnya mau masak seadanya ya, yang ada di kulkas. Cuman ini si adik minta ngajakin ke pasar. Pengen beli apa dek ke pasar? Beli jajan. Oh, pengen beli jajan. Iya, ini adik pengen beli jajan teman-teman. Jadi sekalian kita mau belanja juga. Yuk ikutin keseruan kita ketika belanja ke pasar tradisional. Dah. Assalamualaikum teman-teman. Pagi ini tepat jam 08.00 ya teman-teman. Ini cuacanya lagi cerah banget. Ini aku mulai perjalanan menuju ke pasar Bulawang ya teman-teman. Ini kenapa aku harus ke pasar Bulawang? Karena biasanya dengan jam 8 pagi itu di pasar Krebet itu udah mulai sepi dan udah banyak yang habis ya teman-teman. Jadi lebih lengkap itu di pasar Bulawang. Jadi agak besar gitu pasarnya. Jadi ini aku dan Pak suami memutuskan untuk belanja ke pasar Bulawang. Yeay, kita udah sampai, nggak terasa kita sekarang udah masuk dari pintu belakang pasar Bulawang ya teman-teman. Biasa sebelum aku beraktivitas belanja muter-muter isi perut dulu. Ya, ini ternyata si ibunya nggak ada. Padahal ini aku lihat masih ada buburnya. Nah, daripada kita membuang-buang waktu dulu, ini kita sempetin belanja kebutuhan pokok yang terdekat ya. Ini aku lihat ada tahu sutra sama tempe. Jadi ini aku beli tahu sutra dan tempe Jawa teman-teman. Nggak lama terus ibunya itu dateng. Masya Allah, seperti biasa ya ibu, karena aku udah langganan. Ini waktunya sarapan bu. Ibunya itu udah paham banget apa sih kesukaan aku. Pasti jenang grendel. Banyak yang bilang itu kayak biji kolak ya, biji salak gitu ya, kolak biji salak kalau nggak salah ya. Tapi kalau aku di sini nyebutinnya itu kayak jenang grendel gitu teman-teman. Ini rasanya kenyal-kenyal tapi manis-manis gurih gitu ya, gurihnya dari santannya. Nah ini kalau Pak suami itu beda teman-teman. Favoritnya dia itu lebih suka itu ada ketan hitamnya, ada dawet berasnya, dan ada jenang sumsumnya. Jadi dia itu suka yang lengkap gitu. Kalau aku lebih favorit jenang grendel. Buat teman-teman jangan lupa sarapan ya teman-teman, supaya aktivitasnya lebih semangat. Alhamdulillah setelah perut kenyang, udah nggak kosong ya. Jadi ini udah semangatnya itu udah tinggi banget, udah siap untuk muter-muter di pasar ya teman-teman, sambil cari bahan masakan buat di rumah. Ini aku tadi beli jamur, katanya ini jamurnya beda sama yang lain. Katanya ini jamur kayak di sawah cuman yang dibudidayakan ya teman-teman. Ini baru pertama kali aku cobain sih, katanya itu lebih kenyal-kenyal gitu ya. Nanti bakalan aku cobain di rumah. Dan ini aku dari tadi muter itu lagi cari buah alpukat teman-teman. Sebenarnya itu banyak banget, harganya juga murah, tapi ya gitu masih mentah dan warnanya itu hijau banget. Sedangkan aku dan anak-anak itu kalau udah ada buah di rumah itu nggak mau nunggu hari besok keesokannya lagi, pengen itu langsung dimakan gitu. Jadi akhirnya nggak nemu deh, nggak beli ya. Dan ini aku lanjut mau beli perikanan ya teman-teman. Tadinya mau beli gurami karena aku pengen bikin gurami bakar, ternyata habis. Akhirnya aku beli cumi-cumi, beli mujair dan ikan lele. Masya Allah, bapaknya ini tuh baik banget dan ramah banget. Jadi aku itu kalau belikan ke sini terus. Jadi aku lebih senang belanja di sini karena bapaknya itu ramah. Jadi berlangganan deh.
Nah, ini aku baru pertama kali ya teman-teman. Ini aku masuk ke lorong-lorong ini tuh menuju ke arah depan ya. Kalau ke arah depan tuh banyak banget toko baju, toko sendal, kayak toko perhiasan. Ini baru pertama kali sih aku kayak masuk dari belakang itu. Dan ini tuh ceritanya karena pak suami tuh pengen cari ikan tongkol. Cuman harus yang fresh gitu teman-teman. Kalau misalnya dia itu agak lama gitu, dia itu biasa efek sampingnya itu bakalan pusing kepalanya. Jadi aku muter-muter ini nggak nemu yang freshnya. Jadi akhirnya aku muter-muter lagi ke arah belakang ya teman-teman. Nah ini pak suami minta dibelikan kerupuk udang karena kalau makan nggak ada kerupuk atau kriuk-kriuknya itu ada yang kurang gitu ya. Ini aku beli kerupuk udang seperempatnya cuma 10.000 aja. Ini aku lagi nunjuk-nunjuk kerupuk udang yang lainnya. Kok banyak banget ya macamnya. Aku tanya nih sama ibu, apa bedanya sih ibu? Jadi tuh kayak ada yang premiumnya, ada yang biasa gitu teman-teman. Ini aku beli yang biasa aja. Kalau yang premiumnya itu harganya seperempatnya itu 16.000 gitu. Tapi ini dengan harga 10.000 udah enak kok teman-teman. Karena aku rasa ini belanjanya udah cukup ya teman-teman. Ini aku belanjanya nggak terlalu banyak banget. Karena bahan masakan di rumah juga masih ada beberapa. Jadi ini aku mau langsung buru-buru keluar. Kalau nggak gitu si Ade nanti bakalan kalap minta ini itu. Gitu teman-teman. Ikutin ya keseruan kita karena ini belum selesai sampai di sini. Yeay, akhirnya kita sekarang menuju ke lokasi yang kedua ya teman-teman. Seperti biasa, setiap awal bulan aku selalu membelanjakan kebutuhan pokok untuk ibu. Jadi contohnya seperti beras, minyak goreng, kayak sabun mandi atau deterjen, pokoknya banyak banget. Apalagi ini kan juga udah mau bulan puasa ya teman-teman. Semua bahan pokok itu semakin mahal dan juga banyak banget keperluan yang harus di stok di rumah ya teman-teman. Nah ini kita mulai dari lorong terdekat ya teman-teman. Ini aku menuju ke rak. Ini tuh aneka macam sabun ya. Biasanya aku beli sabun Nuvo, cuman karena aku lihat nggak ada, jadi ini aku beli sabun Medicare. Ini aku juga mau beliin ibu Super Pel supaya lantainya bersih dan wangi. Gak lupa dong, jangan lupa beli pasta gigi. Ini harus nyetok ya, jadi ini aku beliin 2. Dan jangan lupa kalau habis cuci baju itu dikasih softener ya, jadi pewangi supaya baunya nggak bau, bajunya nggak bau apek. Kenapa ngomongnya jadi belibet gini ya teman-teman? Lanjut, setelah itu ini aku mau beliin ibu itu deterjen yang cair ya teman-teman. Karena aku kemarin sempat ke rumah ibu itu lihat masih ada deterjen bubuknya. Jadi ini aku mau belikan yang sachet aja. Nggak lupa, jangan lupa stok minyak goreng. Walaupun mahal harus tetap dibeli ya teman-teman, karena ini merupakan suatu kebutuhan pokok ya. Aku juga mau beliin ibu penyedap rasa, kecap, biar sewaktu-waktu kalau misalnya mau masak yang di sambal goreng kecap gitu biar ready gitu ya. Lanjut, ini kita belanja untuk minuman ya teman-teman. Ini aku beliin ibu teh, mau juga beliin kopi. Dan ibu biasanya itu juga kalau siang-siang tuh pengen yang seger-seger ya. Biasanya tuh bikin minuman pop ice, cuman aku nggak terlalu sering beliin. Yang penting ada gitu ya. Jadi cukup untuk 1 bulan beliin 1 renteng aja. Ini aku pilih yang rasa mango, jadi biar seger. Ini aku belinya itu biasa ya, bunda-bunda kita kalau beli itu cari yang murah dan pasti banyak gratisnya. Ini aku beli yang top coffee karena lagi ada promo beli 2 gratis 1, lumayan ada gratisnya. Lanjut per mie-mian, ini aku juga mau beliin yang kesukaan favoritnya ayah dan ibu. Ini aku beliin juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi pokoknya ada gitu. Jadi aku nggak mau yang terlalu beliin yang berlebihan karena juga harus bisa tetap menjaga kesehatan gitu ya. Nah ini giliran lorong yang paling disukai adik ya. Aduh dari tadi tuh udah bingung banget dan teriak-teriak pengen beli jajan, mau ini
mau itu mah. Oh my god. Jadi karena aku juga pengennya cepet ya belanjanya, biar cepet selesai. Jadi tadi aku belanja untuk milih-milih ibu dan adik itu ternyata udah bisa ambil sendiri guys. Bayangin ini bayi udah bisa pintar belanja. Ya kalau selagi itu nggak bikin batu gitu ya, jadi aku ngebolehin sih belinya, tapi tetap harus ada batasan-batasannya juga ya. Dan alhamdulillah adik itu masih lumayan nurut ya teman-teman, jadi aku ngebolehin dia itu makan jajan kalau dia udah makan nasi. Soalnya kalau dia udah makan jajan duluan, jadi akhirnya itu susah banget buat makan nasi teman-teman. Nah ini giliran emaknya yang belanja. Nah ini sebenarnya juga makanan juga gimana ya, pedes tapi itu bikin nagih. Oke kalau gitu sekarang waktunya kita bayar. Nah ini belanjaan si ibu aja udah habisnya segini, alhamdulillah nggak apa-apa ya. Berapapun itu semoga rezekiku semakin lancar, bertambah berkah dan barokah dengan kita memberikan ibu sembako ini. Kita berharap ibu selalu mendoakan kita, selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama untuk orang tua di rumah. Jangan pernah takut memberikan sebagian rezeki kita ya, apalagi sebagai seorang anak itu kita itu berkewajiban harus masih bisa menafkahi orang tua, terutama juga suamiku adalah orang laki-laki, jadi aku selalu mengingatkan harus memberi uti uang dan alhamdulillahnya sampai sedetik ini kita selalu bisa memberi walaupun belum bisa ngasih yang banyak ya teman-teman. Ini karena ada tragedi sendal adik itu jatuh di tengah jalan ya teman-teman. Akhirnya aku sama pak suami ini diturunin di pinggir jalan dan akhirnya aku mampir di bapak jualan manggis ini. Masya Allah, manggisnya itu murah banget di bapak ini. Di lainnya itu harganya masih Rp10.000 dan ini tuh cuma Rp8.000 aja per kilo. Bayangin tuh murah banget kan. Jadi akhirnya aku beli 1 kilo buat cobain ya. Kira-kira rasanya manis atau asem gitu. Ditinggalin beli manggis ya, ada ternyata punya teman baru. Ini aku dipanggil suamiku, katanya dia juga pingin cobain. Nah ini aku bukain satu ya teman-teman. Nah ternyata itu rasanya itu ya manggis ya, ya manis kecut asem, manis kecut asem. Tapi enak banget, seger. Coba tebak kira-kira ini manggis rasanya seperti apa dengan melihat ekspresi mukaku yang nyengir-nyengir gitu ya teman-teman. Iya rasanya itu lumayan asem daripada manisnya ya teman-teman, karena mungkin belum terlalu tua banget jadi rasanya itu banyak asemnya. Tapi ini tuh rasanya enak dan sugar banget karena lumayan banyak airnya. Mantap deh pokoknya. Lanjut si bapak ya tadi udah makan bubur, giliran ada siomay minta beli siomay. Nah akhirnya kita beli siomay teman-teman, nanti buat cemal-cemil di rumah. Ini juga belum makan nasi, makanya pengennya tuh jajan terus. Alhamdulillah sampai rumah kita udah mulai menata hasil belanjaan adik beli jajan ini teman-teman. Tuh dia tuh lagi happy banget ya, apalagi kalau jajannya lagi banyak gini. Udah betah di rumah ya. Ini jadi aku ajarin anak aku kalau setelah belanja itu harus ditata di tempatnya supaya terbiasa menaruh barang pada tempatnya ya, dan pastinya biar lebih rapi teman-teman. Yeay, sudah selesai. Orang yang pelit tak punya duit langsung Alhamdulillah si adik itu ngerti banget ya kalau tempat buah-buahannya itu ditaruh di nampan warna pink. Jadi ini bantuin mamanya menaruh dan menata buah manggis di tempatnya. Masya Allah gini ya, kalau kita udah biasa mengajarkan menaruh pada tempatnya itu dia akan terbiasa teman-teman. Jadi karena ini udah siang dan kebetulan aku juga kerjanya masuk siang ya teman-teman. Ini itu udah jam 11 siang. Jadi ada waktu 1 jam untuk memasak. Ini aku masak yang simple aja teman-teman. Ini aku mau telur ceplok aja sambil nyambel. Habis itu aku mau numis jamur
yang tadi aku belanja dari pasar. Hai bunda-bunda, ini aku sudah sampai di rumah ya setelah berbelanja ke pasar Bulu Lawang. Ini tadi aku udah belanja beberapa aneka lauk pauk ya, ikan-ikan sama sayuran. Ini tadi aku beli, ini sayur sawi sama sayur bayam ya teman-teman. Tadi juga aku beli daun teh, daun bawang. Ini nggak lupa aku tuh beli kerupuk udang ya teman-teman, karena ini favoritnya anak-anak dan Pak Suami. Tadi aku tuh beli jamur teman-teman, katanya ini tuh jamur yang di sawah-sawah itu, jadi agak mahal dari biasanya. Ini seperempat 8.000 rupiah ya teman-teman. Biasanya itu setengah kilo 8.000, ini lebih mahal, tapi katanya ini lebih enak gitu. Ini aku tadi juga beli ikan cumi-cumi ya, di seperempat. Aku juga beli ikan lele. Nah ini aku juga beli ikan mujair teman-teman. Aduh ini nggak aku keluarin ya karena airnya keluar. Aku juga beli tahu sutra karena ini kesukaan anakku yang paling kecil itu. Ini beli toge nanti kalau pengen ditumis. Nah ini aku beli tempe. Yang tadi aku juga beli sayur pakis, ini ditumis pedas. Nah yang terakhir tadi ini aku beli daging sapi cuman seperempat aja karena ini kesukaannya kakak kalau dimasak rendang. Biasanya kalau dia lagi pengen itu belinya di masakan Padang, tapi next aku bakalan bikinin dia rendang daging sapi. Yaudah tanpa berlama-lama lagi sekarang, karena ini juga udah jam 11 siang ya, jadi aku harus buru-buru karena nanti jam 12 siang aku juga harus sudah berangkat bekerja teman-teman. Jadi ini mau aku rapikan semua dan sebagian ikan-ikan mau aku cuci dan aku taruh di freezer. Nah ini dimulai dengan mencuci ikan-ikan tadi yang udah aku beli ya teman-teman. Dari cumi-cumi, ikan lele, ada ikan mujair. Ini mau aku cuci sampai bersih ya teman-teman, karena kalau lama-lama di luar itu takutnya nanti basi bau gitu. Jadi mau aku cuci, habis itu mau aku taruh freezer. Cuman kalau untuk ikan lele sama ikan mujair itu selain aku cuci bersih, sebelum aku simpan tuh selalu aku kasih bumbu ya teman, bumbu racik gitu supaya nanti entah itu mau digoreng atau mau di sayur itu juga udah berasa asin gitu untuk ikannya. Untuk daging sapinya ini selain aku cuci bersih juga mau langsung aku potong-potong ya teman-teman. Ini nggak terlalu tipis-tipis ya, biasa ukuran kalau rendang gitu kan nggak terlalu yang kayak tipis kalau dimasak kayak rawon gitu ya. Kalau rendang itu agak besar-besar. Jadi ini nanti aku mau pak-pakin di tempat-tempatnya gitu teman-teman supaya rapi. Nah inilah hasil evakuasi ya. Udah siap nih ya dimasukin ke dalam kulkas. Aduh maaf banget ya teman-teman, kulkasku itu masih berantakan banget. Jadi ini kulkasnya tuh sebenarnya barang belanjaan itu masih ada ya teman-teman, karena tadi si adik itu ngajakin ke pasar jadi menuhin sekalian deh biar nggak bolak-balik ke pasarnya. Tuh sebenarnya di kulkas tuh masih ada brokoli, masih ada ikan cecek gitu teman-teman. Stok telur juga masih banyak sebenarnya ya. Ini mau aku masukin semuanya, dari tahu, tempenya juga biar cepet rapi karena aku harus buru-buru siap-siap untuk berangkat bekerja. Ini aku mau merapikan buah manggis tadi ya teman-teman, karena menurutku dengan tempat tadi itu terlalu kebesaran ya. Karena buahnya cuma 1 kilo aja, nggak terlalu banyak. Jadi ini aku mau pindahin supaya tidak menyita banyak tempat ya teman-teman di meja makan. Lanjut. Nah ini sambil menunggu telurnya mateng, karena kita gorengnya itu ada 4 telur ya teman-teman. Buat ayah 1, aku 1, dan anak-anak 2. Pas ya.
jumlahnya ada 4. Jadi ini sambil aku potong-potong jamurnya supaya cepat selesai juga teman-teman. Karena kompornya itu kan ada 2, satu buat rebus air, satunya buat goreng telur. Habis itu airnya mau aku tuangin ke jamurnya teman-teman. Jadi biar nggak bau-bau gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu caranya. Cuman nggak tahu lagi kalau teman-teman di rumah seperti apa ya. Kalau bumbunya untuk tumis jamur itu mudah banget sih teman-teman. Kalau aku cuman bawang merah, bawang putih. Kalau pengen pedas tinggal ditambahin cabai ya teman-teman. Tapi ini karena makanan favoritnya anakku, jadi aku tanpa cabai dan aku membuat sambal bawang aja supaya lebih nafsu makannya. Nggak lupa setelah goreng telur ini aku goreng kerupuk udang teman-teman, karena seperempat itu lumayan banget ya isinya. Jadi ini aku mau goreng separuh aja karena waktunya nggak sampai kalau semuanya aku harus menggoreng gitu teman-teman. Dan alhamdulillah Pak suami itu membantu aku buat kupas bawang merah dan bawang putih untuk bumbu jamurnya. Biasanya sih aku iris tipis ya teman-teman, tapi kali ini aku pengen bumbunya itu diulek biar lebih terasa sedap. Beginilah ya kalau Pak suami yang masak, semuanya pada mencolot. Nah kali ini koki andalanku lah yang masak teman-teman. Jadi Pak suami yang bakal masak cah jamurnya. Nanti kita cobain ya gimana hasil masakan suami dan racikan suami. Pasti enak banget karena masaknya itu penuh dengan cinta teman-teman. Cah jamurnya udah mulai matang teman-teman. Ini tuh baunya udah harum banget. Jadi penasaran pengen cepet cobain masakan suami. Nah ini dia aktivitas terakhirku sebelum makan. Karena yang terakhir adalah bikin sambal bawang ya teman-teman. Ini cabenya aku itu lebih dari 10 ya, supaya lebih pedas dan lebih banyak nanti ya. Kalau bawangnya cuma 1 siung aja ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Dan ada juga kalau misalnya pingin lebih sedap tuh tambahin terasi sedikit ya teman-teman. Tapi biasanya juga ada yang nggak pakai terasi, itu juga nggak apa-apa. Nah ini mau aku ulek. Abis itu nanti kita tuang deh minyak panasnya supaya lebih mantap gitu ya. Bakalan bikin nagih ini sambal teman-teman. Nah karena sambalnya udah matang, tanpa berlama-lama lagi saatnya kita makan. Oke. Inilah menu sederhana yang ada di keluarga kami ya teman-teman. Jadi kita itu kalau buat makan sehari-hari itu yang biasa aja, yang sederhana. Nggak harus tiap hari itu makan dengan ikan atau pakai daging gitu ya. Terkadang itu juga suamiku dan anakku tuh kayak udah bosen gitu ya teman-teman. Karena aku belanjanya kan setiap seminggu sekali itu selalunya ikan, karena kan aku frozen ya. Jadi kayak makan sayur-sayur gini tuh jarang. Jadi kalau udah makan gini tuh kayak bakalan dikangenin dan bikin lahap gitu makannya. Buat temen-temen hari ini lagi masak apa di rumah? Jangan lupa sarapan ya. Semoga teman-teman semua di sana dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini udah selesai masaknya ya. Masakan yang sederhana aja. Ini tumis jamur sama telur ceplok, dan gak lupa itu adalah favorit sambal bawang. Biar lebih mantap lagi makannya sambil makan kerupuk udang. Enak. Yuk kita sarapan dulu teman-teman. Enak ya. Goreng berdiri lah kalian. Enak ada enak. Ya.
ditoletin sambal ya teman-teman, telurnya. Ini nasinya sambil anget-anget. Aduh dah. Makan gini aja udah nikmat banget. Aduh dah. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di video channelku atau udah ngeklik ya video aku, yang pastinya sudah menonton mulai dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banget. Terima kasih juga supportnya buat teman-teman. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya aku lebih semangat lagi bikin video yang lebih menarik ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dan walaupun kita nggak bisa ketemu, setidaknya kita bisa saling tegur sapa dan menyapa teman-teman lewat video ini. Salam kenal dari saya teman-teman. Dah.